Bayangkan, sebuah benteng tua di Kebumen yang tampak biasa saja. Dindingnya retak, lantainya berdebu, seolah cuma peninggalan zaman dulu. Tapi siapa sangka, setiap retakan itu menyimpan jeritan, darah, dan keberanian para pejuang yang menolak tunduk pada penjajah Belanda. Inilah kisah Benteng Van der Wijk, benteng yang menjadi saksi terakhir pertempuran paling sunyi, namun paling mematikan. Dan hari ini, kisah itu akan kita buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di Petop Legenda Nusantara. Rumahnya kisah sejarah Indonesia yang penuh emosi, misteri, dan perjuangan yang sering kali terlupakan. Sebelum kita mulai perjalanan menelusuri pertempuran besar di balik Benteng Van der Wijk, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bantu channel ini tumbuh agar lebih banyak kisah-kisah heroik seperti ini yang bisa kita angkat dan lestarikan. Kalau teman-teman sudah siap, mari kita mulai kisah yang akan mengguncang hati kita semua. Ada sesuatu yang selalu membuat siapapun yang berdiri di depan Benteng Van der Wijk merasakan getaran aneh, bukan semata karena tembok batunya yang sudah keropos dimakan usia, tetapi karena ada semacam bisikan masa lalu yang terus mengintip dari balik retakannya. Setiap sudut batu itu terasa seperti ditanamkan kisah yang tak pernah utuh diceritakan. Benteng itu berdiri mematung di Kecamatan Serueng, Kebumen, menatap sawah dan perkampungan yang kini tenang, seolah-olah sedang menahan rindu pada masa ketika dentuman senapan, teriakan pasukan pribumi, dan langkah berat kolonial Belanda pernah memenuhi udara. Tidak ada yang tahu persis kapan tepatnya kisah itu mulai terukir, tapi semua sepakat, tempat itu bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah saksi bisu dari sebuah pertarungan untuk mempertahankan martabat. Setiap kali angin sore berhembus melewati lubang-lubang meriamnya yang berkarat, rasanya seperti ada suara dari jauh berbisik, "Kami pernah berdiri di sini, dan kami tidak menyerah." Aku ingat ketika pertama kali menginjakan kaki di depannya, seorang laki tua yang sedang duduk di kursi bambu menghisap rokok lembab menatapku lama. Tatapannya dalam, seolah meneliti apakah aku datang sekadar untuk memotret bangunan tua itu, atau untuk mendengarkan sesuatu yang lebih besar. "Nak," katanya pelan, "jangan cuma lihat temboknya. Rasakan." Aku sempat terdiam. "Rasakan apa, Pak?" tanyaku. Ia tersenyum, senyum yang lebih mirip luka yang sudah lama mengering. "Rasakan marahnya. Rasakan takutnya. Rasakan keberaniannya. Semua masih ada di sini, dalam diam yang kau kira kosong." Dan benar saja, semakin lama aku berdiri di sana, semakin terasa bahwa benteng itu bukanlah bangunan mati. Ada denyut samar yang bersembunyi di dalamnya, seperti jantung tua yang masih berdetak perlahan. Mungkin karena dulu benteng ini pernah menjadi pusat perlawanan, tempat para pejuang Kebumen mencoba menghalau dominasi Belanda yang ingin merenggut tanah, harga diri, dan masa depan mereka. Atau mungkin karena ada begitu banyak air mata, darah, dan harapan yang tertinggal di balik batu-batu itu, sehingga benteng ini tidak pernah benar-benar tidur. Apapun itu, saat berdiri di sana, aku merasa seperti seseorang yang sedang mengetuk pintu sejarah, dan sejarah itu pelan-pelan mulai membuka mata. Menurut cerita turun-temurun, Benteng Van der Wijk bukan hanya markas pasukan kolonial, tetapi juga pusat penahanan, interogasi, dan strategi yang membuat banyak warga Kebumen kala itu menggigil ketakutan. Namun di balik gambaran kelam itu, justru muncul percikan-percikan keberanian yang tidak pernah berhasil dipadamkan. Orang-orang desa menceritakan bahwa seringkali, ketika malam turun dan bulan menggantung tinggi, dari arah benteng terdengar suara langkah-langkah berat, suara ketukan logam, dan kadang jeritan yang tidak pernah bisa dijelaskan. "Itu bukan hantu, Nak," kata lelaki tua itu, sambil menatap ujung rokoknya yang memerah.
Itu gema masa lalu. Mereka belum selesai berbicara. Aku menelan ludah, setengah takut, setengah penasaran. Maksud Embah, arwah pejuang? Tanyaku ragu. Ia geleng pelan. Bukan. Arwah pejuang itu tenang, karena mereka mati dengan harga diri. Yang belum tenang itu, kenangan manusia yang pernah disiksa di situ. Kenangan itu lengket, nak. Kadang lebih hidup dari manusia. Kata-katanya membuat bulu kuduku berdiri. Tapi di sisi lain, ada getaran hormat yang tumbuh. Jika benar begitu, maka Benteng Van der Wijk bukan hanya saksi. Ia adalah penjaga kisah panjang tentang penderitaan dan keberanian yang pernah berkobar di Kebumen. Dan hal itulah yang membuat masyarakat sekitar selalu memperlakukan benteng ini dengan campuran rasa takut dan hormat. Tidak banyak yang berani masuk ke dalamnya ketika malam, bukan karena takut akan makhluk halus, melainkan karena mereka percaya bahwa benteng ini menyimpan energi masa lalu yang terlalu kuat untuk disentuh sembarangan. Dulu, kakekku pernah bilang begini, lelaki tua itu kembali bercerita, jangan datang ke benteng hanya untuk ingin tahu, datanglah dengan niat menghargai. Kalau tidak, kau akan pulang dengan kepala berat dan mimpi buruk. Mendengarnya membuatku merinding, tapi entah kenapa aku merasa inilah saatnya mengungkap kisah yang selama ini hanya berbisik lewat angin. Memasuki area dalam benteng itu seperti memasuki dunia yang berbeda. Rumput liar tumbuh tinggi di antara puing, pepohonan meranggas berdiri seperti bekas prajurit yang kalah perang, dan aroma lembab tanah tua menyambut setiap langkah dengan dingin yang mengalir perlahan ke tulang. Tapi justru disitulah setiap detailnya berbicara. Setiap goresan pada dinding seolah menceritakan bagaimana peluru pernah memantul, bagaimana pedang pernah ditebaskan, dan bagaimana teriakan perlawanan pernah membelah langit Kebumen. Aku berjalan pelan, menelusuri satu demi satu ruangan berdebu yang dulu mungkin menjadi markas komando Belanda. Dan entah karena imajinasi atau karena memori sejarah yang masih tertinggal, kadang telingaku menangkap suara samar, seperti bunyi sepatu bot menghentak tanah, suara kayu diseret, bahkan terkadang, bisikan seseorang dalam bahasa Belanda. Aku berhenti di salah satu ruangan besar yang lantainya sudah rapuh. Dari tempat itu, aku bisa membayangkan para perwira Belanda berdiri di atas meja besar, memandang peta Kebumen, menentukan siapa yang harus ditangkap berikutnya, desa mana yang harus digeledah, dan siapa saja yang dianggap membangkang. Di tengah bayangan itu, terdengar suara samar, jangan biarkan mereka lolos. Aku refleks menoleh, jantung berdegup. Tidak ada siapapun. Hanya aku, tembok retak, dan angin sore yang masuk lewat jendela tanpa daun. Tapi suasana ruangan itu terasa menekan, seperti masih menyimpan rahasia yang tidak ingin dibagikan. Namun bayangan kelam itu bukan satu-satunya yang terasa hidup. Ketika aku melangkah lebih jauh, aku melihat ukiran-ukiran kecil di dinding, seperti tanda orang-orang yang pernah dipenjara di sana. Ada guratan nama, simbol, dan garis-garis tak beraturan yang mungkin dibuat oleh tangan gemetar. Aku menyentuhnya pelan, dan untuk sesaat, aku merasa seperti mendengar suara seorang pemuda berkata lirih, "Aku ingin pulang, hanya itu." Perasaan sesak muncul di dadaku. Betapa banyak mimpi yang terpotong di tempat ini. Betapa banyak keluarga yang kehilangan anak, ayah, dan saudara karena siapapun yang dibawa ke benteng ini, jarang kembali utuh, atau kembali sama sekali. Tapi setiap kali bayangan penderitaan muncul, ada pula bayangan perlawanan yang tak kalah kuat. Konon, di tempat inilah beberapa tokoh pribumi merancang strategi untuk menyusup ke markas kolonial, mencuri informasi, bahkan membebaskan tahanan. Ada satu nama, kata lelaki tua itu suatu hari ketika aku kembali mengunjunginya. Namanya Ranu Jagat.
pemuda Kebumen yang kepalanya lebih keras daripada batu benteng itu. Aku tertarik. Ranu Jagat, ulangku. Ia angguk, matanya berbinar seperti sedang menghidupkan kembali seseorang dari abad lalu. Dia bukan siapa-siapa, cuma anak petani, tapi punya keberanian yang tak bisa dibeli Belanda dengan apapun. Menurut cerita, Ranu dan kelompok kecilnya sering bergerak malam-malam, memantau aktivitas benteng, menghitung jumlah penjaga, bahkan mendengar percakapan pasukan kolonial lewat celah tembok sambil menahan napas. Waktu itu umur Ranu baru 21 tahun. Lanjut lelaki tua itu, tapi tekadnya bisa bikin kolonial panas dingin. Aku membayangkan seorang pemuda kurus dengan mata menyala, berdiri di antara bayangan pepohonan sambil menggenggam sebilah golok, memandangi benteng besar yang penuh tentara bersenjata. Keberaniannya terasa hampir gila, tapi mungkin memang hanya orang-orang seperti itulah yang bisa melakukan sesuatu yang besar. Dia pernah bilang begini, lanjut lelaki tua itu sambil menirukan suara dalam, kalau mereka merebut tanah kita, kita rebut kembali harapan kita. Kata-kata itu menghantamku. Tidak heran nama Ranu Jagat masih disebut meski tidak tercatat dalam buku sejarah resmi. Terkadang, sejarah yang paling penting justru disimpan oleh mulut rakyat, bukan pena penjajah. Benteng Van der Wijk adalah salah satu tempat di mana nama-nama seperti Ranu hidup abadi meski hanya dalam bisikan. Dan disinilah kisah besar itu mulai menebal, ketika Ranu Jagat dan kelompoknya memutuskan melakukan tindakan paling berani yang pernah dilakukan kelompok kecil manapun di Kebumen, menyusup ke dalam benteng Van der Wijk. Gila, Embah? Mereka masuk ke dalam, tanyaku tak percaya. Lelaki tua itu menghela napas panjang, seolah masih bisa merasakan ketegangan malam itu. Mereka tidak hanya masuk, Nak. Mereka masuk tanpa niat untuk kembali selagi tahanan belum diselamatkan. Bayangkan, sekelompok pemuda desa, tanpa senjata modern, mencoba menantang benteng militer kolonial yang dijaga ketat. Itu bukan hanya keberanian, itu adalah tekad yang hanya muncul ketika seseorang sudah tidak punya pilihan selain melawan. Malam itu digambarkan sebagai malam yang sunyi, terlalu sunyi bahkan untuk suara jangkrik. Ranu berdiri paling depan, memegang golok ayahnya yang telah diasah 4 kali. Kalau aku tidak kembali, sampaikan pada ibu, aku tidak menyesal, katanya pada sahabatnya, Tirto. Tirto menepuk bahunya, mata berkaca. Kalau kau tidak kembali, aku pun tidak. Di tengah gelap, mereka merayap lewat parit kecil yang menghubungkan hutan ke bagian belakang benteng. Setiap langkah harus tanpa suara, setiap napas harus ditahan, dan setiap detik bisa menjadi batas antara hidup dan mati. Beberapa kali mereka hampir ketahuan. Lampu sorot penjaga bergerak begitu dekat hingga bayangan mereka hampir menyentuh tembok. Tapi Ranu tetap maju, matanya tajam, tubuhnya bergerak seperti bagian dari gelap itu sendiri. Ketika akhirnya mereka berhasil melewati dinding belakang benteng, Ranu berbisik, ini baru awal, yang sulit ada di dalam. Dan benar saja, di dalam benteng, mereka harus bergerak di antara lorong-lorong sempit yang gaungnya bisa memantulkan suara sekecil apapun. Tapi tekad mereka terlalu besar untuk dihentikan suara langkah atau rasa takut. Mereka tahu, di balik tembok itu, ada saudara-saudara mereka yang ditangkap dan disiksa, menunggu keajaiban yang mungkin tidak pernah datang. Dan malam itu, mereka berniat menjadi keajaiban itu. Malam itu langit Kebumen tampak seperti kain hitam tanpa jahitan, gelap sempurna, seolah sedang bekerja sama dengan para pemuda yang bergerak dalam diam. Ranu Jagat berdiri di tepi sungai kecil yang mengalir di dekat benteng, memeriksa satu persatu anggota kelompoknya. Nafas mereka terlihat pelan, tapi gemetar kecil di ujung jari mereka tak mampu disembunyikan. Semua siap, bisik Ranu, pelan, tajam,
dan penuh tanggung jawab. Satu persatu mereka mengangguk, meski dalam hati masing-masing ada rasa takut yang tidak bisa diusir begitu saja. "Ranu, kalau kita gagal?" tanya Jatmiko, pemuda paling muda di antara mereka. Ranu menoleh, menatapnya lama. "Kalau kita gagal, kita mati sebagai anak negeri yang berani. Kalau kita menyerah, kita hidup sebagai budak selamanya. Pilih yang mana?" Jatmiko menggertakkan gigi, lalu mengangguk kuat. Dan saat itulah, mereka merangkak mengikuti arus kecil sungai yang gelap, menelusuri jalur yang dihitung Ranu berkali-kali, jalur yang tidak pernah disangka Belanda, karena tak ada yang cukup gila untuk masuk dari arah itu. Air dingin menyentuh wajah dan pakaian mereka, menambah beban tubuh, tetapi juga menutupi suara langkah. Langkah Ranu paling depan nyaris tak terdengar, meski bebatuan licin dan lumpur hampir membuat siapapun terpeleset. Setiap gerakan terasa seperti menantang maut. Di atas mereka, cahaya lampu benteng menyorot ke sana kemari. "Jangan bergerak," bisik Ranu saat sebuah lampu sorot melintas di permukaan air, tinggal beberapa jengkal dari kepala mereka. Semua menahan napas. Tirto, yang paling besar tubuhnya, bahkan sampai menggigit bibirnya sendiri agar suara grogrok air tidak terdengar. Lampu itu bergerak perlahan, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Hanya beberapa detik, tapi terasa seperti berjam-jam. Setelah lampu kembali ke pos asalnya, Ranu berbisik, "Ayo lanjut. Jangan sampai aku harus dorong kalian satu-satu." Mereka kembali bergerak. Dan ketika akhirnya mencapai dinding batu rendah di bagian belakang benteng, Ranu menarik napas dalam. "Di sini," katanya lirih, "tempat masuk kita." Dinding itu telah dihitung Ranu, retak, berlumut, tetapi cukup kuat untuk dipanjat dan cukup rapuh untuk dibuka sedikit demi sedikit. Mereka bekerja cepat namun senyap, menggunakan pisau kecil dan ujung golok untuk mencongkel batu-batu kecil. "Pelan, Tirto," bisik Ranu, karena tenaga Tirto yang besar bisa membuat batu runtuh dalam sekali hentak. "Kalau batu ini jatuh dan bunyinya keras, kita tamat." Tirto mengangguk, wajahnya memerah menahan tenaga. Kerikil kecil jatuh ke tanah, tapi suaranya tertelan malam. Setelah hampir 10 menit, akhirnya terbentuk celah sempit. "Satu-satu masuk," kata Ranu. "Aku terakhir." Jatmiko masuk pertama, tubuhnya yang kecil memudahkannya menyelinap. "Aman," bisiknya dari dalam. Disusul yang lain. Ketika giliran Tirto, celah hampir tidak cukup besar, tapi dengan posisi miring ia berhasil melewati dinding. Ranu masuk paling akhir, memastikan tidak ada jejak tertinggal. Dan ketika ia masuk, ruangan gelap di balik dinding itu menyambut mereka dengan udara dingin yang membawa aroma lembab, dan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, bau besi dan darah yang sudah mengering. Lorong itu sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Sunyi yang terasa berat, seperti menyimpan 1000 jeritan yang belum selesai. Tirto menelan ludah. "Ranu, tempat ini," Ranu mengangguk pelan. "Penjara belakang. Kita dekat." Mereka berjalan dalam formasi, Tirto menjaga belakang, Ranu memimpin depan. Dari kejauhan, terdengar suara rantai bergesekan. "Ada penjaga," bisik Ranu. Mereka bersembunyi di balik tiang besar. 2 tentara Belanda lewat sambil mengobrol dalam bahasa yang terdengar kasar. "Kau dengar?" gumam salah satu dalam bahasa Belanda. Tahanan itu tidak berhenti berteriak. "Ku bilang juga, orang-orang pribumi ini keras kepala." Yang satunya tertawa. "Biarkan saja. Besok kita kirim dia ke markas pusat. Kalau dia mati sebelum itu, ya salah dia sendiri."
Mereka tertawa lagi. Ranu menggenggam goloknya kuat-kuat. Nafasnya bergetar antara marah dan sabar. Setelah penjaga itu hilang di tikungan, Jatmiko berbisik, "Ranu, mereka bicara tentang tahanan. Itu pasti orang kita." Ranu menatap lorong gelap di depan. "Ya. Dan kita tidak pulang sebelum menemukannya." Semakin jauh mereka masuk, semakin kuat aroma besi dan asap obor yang tergantung di udara. Di satu ruangan kecil, mereka melihat bekas pecut, borgol, dan kursi kayu yang patah. "Mereka menyiksa orang di sini," gumam Tirto, suaranya bergetar marah. Ranu meletakkan tangannya di bahu Tirto. "Fokus. Waktunya sedikit." Lalu, dari salah satu sel besi yang pintunya hanya tertutup separuh, terdengar suara lirih. "Tolong!" Ranu langsung memberi isyarat berhenti. Mereka mendekat perlahan, hati-hati. Di dalam sel itu, seorang pria muda terkulai, tubuhnya penuh luka sabetan. Ketika matanya melihat Ranu, ia tersenyum lemah. "Kalian bukan Belanda, kan?" Ranu berjongkok di sampingnya. "Kami dari Kebumen. Kami datang untuk bawa kau pulang." Air mata lelaki itu jatuh. "Aku pikir aku mati sendirian." Ranu menatapnya dengan keberanian yang tidak dibuat-buat. "Selama kami masih bernafas," katanya pelan, "tidak ada satupun dari kita yang mati sendirian." Dan pada momen itulah, di ruang sempit yang bau darahnya masih menempel, Ranu merasa bahwa malam ini bukan hanya penyusupan. Ini adalah janji. Janji bahwa benteng ini tidak akan selamanya menjadi tempat ketakutan. Dan malam itu baru permulaan. Ranu membantu lelaki yang mereka temukan itu berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Darah yang menempel di bajunya sudah mengering, tapi siksaan yang diterima jelas belum lama. "Siapa namamu, Le?" tanya Tirto, mencoba menahan gemetar marah. "Namaku Wira," jawabnya pelan, seperti setiap kata adalah perjuangan. "Mereka tangkap aku karena aku kirim pesan ke warga desa untuk lari sebelum Belanda datang." Ranu menatapnya lama. Sebuah rasa hormat yang tulus muncul dalam tatapannya. "Kau sudah melakukan hal yang benar." Wira tersenyum kecil meski sakit. "Aku kira tugasku sudah selesai, ternyata belum." Ranu menggeleng. "Belum. Malam ini kau pulang bersama kami." Tapi Jatmiko tiba-tiba mendekat dengan wajah pucat. "Ranu, aku dengar langkah." Ranu langsung memberi isyarat diam. Semua menempel ke dinding. Dan benar saja, suara langkah berat makin mendekat, seperti suara sepatu bot menghentak lantai batu. "Ini penjaga yang lain," bisik Ranu. "Kita tidak bisa tetap di sini." Tirto menatap Ranu. "Lalu kita harus kemana?" Ranu menarik napas dalam. "Ke ruang penyimpanan senjata. Kalau kita ketahuan, lebih baik kita punya sesuatu untuk melawan." Lorong demi lorong mereka lalui dengan cepat namun tetap senyap. Ranu memimpin dengan kalkulasi tajam. Ia mengingat posisi tiap ruangan dari pengamatannya berbulan-bulan. "Belok kiri, ada 2 penjaga biasanya," bisiknya. Mereka mengintip. "Kosong. Mungkin sedang patroli," kata Jatmiko. "Atau sedang menyiksa orang lain," gumam Tirto dengan suara rendah penuh amarah. Ranu menaruh tangan di dadanya, memberi isyarat agar tetap tenang. Mereka bergerak lagi. Dari kejauhan, terdengar suara seseorang menyanyi pelan, nada mabuk yang tidak jelas. "Penjaga mabuk," kata Ranu. "Ini kesempatan." Mereka mendekat perlahan, dan benar,
Seorang tentara Belanda duduk bersandar pada dinding, memegang botol arak. "Hei, siapa kalian?" gumamnya sambil memicingkan mata. Dalam satu gerakan cepat, Tirto membekap mulutnya sementara Ranu memukul tengkuknya dengan gagang golok. Penjaga itu jatuh tak sadarkan diri tanpa sempat menjerit. "Cepat," kata Ranu. "Ambil kuncinya." Jatmiko menggeledah tubuh penjaga itu dan menemukan seikat kunci besi. "Ini bisa membuka semua pintu bagian timur," katanya. Ranu mengangguk. "Kalau begitu, kita semakin dekat." Ketika mereka mencapai pintu besar bercat merah pudar, Tirto berhenti. "Ini ruang senjata." Ranu mengangguk. "Menurut informasi yang kudapat dari warga yang pernah bekerja paksa di sini, iya." Jatmiko memasukkan kunci satu persatu. Klik. Pintu terbuka perlahan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil. Di dalamnya tergantung senapan-senapan tua, bayonet, dan kotak-kotak mesiu. "Ini lebih banyak dari yang kubayangkan," gumam Tirto. Wira, yang meski lemah tetap berusaha berdiri tegap, mengambil napas panjang. Kalau rakyat tahu ini ada di sini, mungkin keadaan sudah berbeda. Ranu menatap senjata itu satu persatu. "Ini bukan untuk perang besar. Kita tidak berniat memulai peperangan frontal. Tapi kita butuh sesuatu untuk kembali keluar." Ia mengambil satu senapan, memeriksanya. Meski tua, masih bisa dipakai. Jatmiko mengangguk. "Ranu, kita harus cepat. Penjaga yang mabuk tadi bisa bangun sewaktu-waktu." Ranu mengambil 3 senapan, menyerahkannya pada Tirto dan Jatmiko. "Gunakan hanya kalau benar-benar perlu. Kita tidak boleh menyalakan alarm di dalam benteng ini." Saat mereka hendak keluar dari ruang senjata, suara benturan keras terdengar dari ujung lorong. "Hei, siapa di sana?" Suara penjaga berteriak, diikuti suara sepatu bot berlari. Ranu langsung mendorong Wira ke arah dinding. "Tutup pintu. Cepat." Jatmiko menutupnya perlahan sementara Tirto memegang senapan, siap menembak bila situasi memaksa. 2 bayangan penjaga muncul, berjalan cepat sambil membawa obor. "Aku yakin ku dengar sesuatu tadi," kata salah satu. "Kalau ketahuan ada pribumi masuk kemari, kita semua habis." Mereka berhenti tepat di depan pintu ruang senjata. Detik itu terasa seperti jarum yang menusuk jantung semua orang di dalam. Tirto memegang senapan begitu erat sampai jarinya memutih. Ranu menahan napas, menundukkan kepala Wira agar tidak terlihat lewat celah pintu. Penjaga itu mendekat, mengamati kunci yang menggantung. Aneh, seperti ada yang berubah. Jantung Tirto hampir meledak. Tapi tiba-tiba dari ujung lorong lain, suara benturan terdengar. Seorang penjaga lain berteriak, "Hai, ada masalah di blok barat." 2 penjaga di depan pintu ruang senjata langsung lari. Ranu hampir roboh karena lega. Itu, entah siapa, tapi kita selamat. Setelah situasi kembali tenang, Ranu memberi sinyal untuk bergerak lagi. Mereka memasuki lorong lain yang lebih sempit, bau kelembaban semakin pekat. Dari balik dinding, terdengar suara seseorang menangis lirih. "Tolong, siapapun, keluarkan aku." Ranu berhenti. "Banyak tahanan di sini." Wira mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Mereka semua orang kita, berbagai desa, berbagai keluarga." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih putus asa. Aku takut, tolong." Tirto mengepalkan tangan. "Ranu,
Kita tidak bisa tinggalkan mereka. Ranu menutup mata sejenak, menimbang cepat dalam pikirannya. Ini bukan lagi soal satu orang. Ini tentang keberanian kita semua. Ia menatap kelompoknya. Kita buka sel-sel ini. Kita bawa siapapun yang sanggup berdiri. Jatmiko menelan ludah. Kalau kita ketahuan, kita mati. Ranu menatap mereka satu persatu, tatapannya membara seperti api yang tidak pernah padam. Lebih baik mati, daripada pergi dan membiarkan saudara kita tetap disiksa. Dan dengan itu, keputusan paling besar malam itu dibuat, keputusan yang akan mengguncang benteng Van der Wijk dari dalam. Di dalam ruang penyimpanan mesiu yang lembab dan gelap, Ranu dan 4 rekannya duduk melingkar sambil menahan napas. Bau debu, karung basah, dan sisa mesiu membuat tenggorokan terasa panas. Di luar sana, suara dentuman senjata Belanda masih terdengar, meski mulai jarang. Kita nggak mungkin terus bertahan begini, bisik Jatmiko sambil mengusap wajahnya yang penuh lumpur. Ranu menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu berkata, justru sekarang saatnya. Mereka lagi nyari posisi kita. Kalau kita diam, kita habis. Sumarni, satu-satunya perempuan di tim kecil itu, menatap Ranu tajam. Ran, kamu sadar nggak? Kita tinggal berlima. Yang lain mungkin sudah gugur. Suaranya pecah, membuat ruangan terasa makin berat. Ranu menelan air liur, lalu memegang bahu Sumarni. Aku sadar. Tapi kita nggak boleh nyerah. Kalau benteng ini jatuh, seluruh wilayah selatan Kebumen kena dampaknya. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Hanya suara langkah sepatu tentara Belanda yang sesekali melintas di atas ruangan itu, seperti hantu yang mengintai. Ranu kemudian berdiri pelan, meraih peti kayu di pojokan. Di dalamnya tersisa beberapa bahan peledak buatan warga yang diselundupkan diam-diam. Dengan ini, kita punya kesempatan. Jatmiko menatap benda itu dengan mata melebar. Ran, kamu mau ngebom gerbang benteng? Itu gila. Ranu tersenyum kecil, tapi matanya dipenuhi tekad. Kadang, kegilaan itu satu-satunya jalan. Sumarni berdiri menyusul. Kalau kamu maju, aku ikut. Ranu menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, kita lakukan ini bareng-bareng. Di tengah ketakutan, rasa kehilangan, dan tekanan yang begitu besar, percikan harapan kembali muncul. Beberapa menit kemudian, mereka sudah bergerak merayap di lorong sempit yang menghubungkan ruang bawah tanah dengan sisi barat benteng. Lorong itu dipenuhi kelelawar, sarang laba-laba, dan batu tua yang rapuh. Sinar obor kecil membuat bayangan mereka menari di dinding, seperti roh para pejuang masa lalu yang ikut berjalan bersama. Awas licin, bisik Ranu sambil memegang lengan Sumarni. Aku kuat kok, jawabnya, mencoba tersenyum meski suaranya gemetar. Jatmiko yang berada di belakang menoleh ke arah lorong gelap di belakang mereka. Aku dengar langkah, kayak ada yang ngikutin kita. Ranu berhenti sejenak, meredupkan obor, dan mereka semua menahan napas. Hanya suara tetesan air dari stalaktit batu yang terdengar. Nggak ada apa-apa. Fokus, kata Ranu, meski jantungnya sendiri berdetak kencang. Begitu mencapai ujung lorong, mereka tiba di balik tembok retak yang menghadap gerbang benteng. Dari celah kecil, mereka bisa melihat beberapa serdadu Belanda berjaga dengan senapan siap tembak. Jumlah mereka ada 5 di gerbang luar, kata Jatmiko, mengintip. Ranu mengangguk dan mulai merakit sumbu peledak. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena beban hidup yang terasa begitu berat,
seolah masa depan seluruh desa menunggu hasil dari detik-detik ini. Sumarni memegang tangan Ranu. "Ran, kamu yakin kita bisa keluar hidup-hidup?" Ranu tersenyum getir. "Aku nggak yakin. Tapi kita yakin sama satu hal, kalau kita berhenti berjuang, kita pasti kalah." Sumarni menarik napas panjang, menghapus air matanya, lalu berkata lirih, "Baik, aku siap." Dentingan logam senjata Belanda dan suara laki-laki yang bercakap dalam bahasa asing mengingatkan mereka bahwa waktu terus berjalan. Tidak ada ruang untuk keraguan lagi. Mereka tinggal selangkah dari tindakan yang bisa mengubah nasib seluruh rakyat Kebumen. Saat sumbu peledak mulai menyala perlahan, waktu seakan melambat. Detik-detik itu terasa panjang, seperti menimbang nyawa setiap orang yang ada di benteng itu. Ranu mendorong pintu kayu tua yang menghubungkan lorong dengan halaman samping benteng. Deritnya terdengar nyaring, membuat mereka semua menahan napas. "Gerak sekarang," bisik Ranu tegas. Mereka melesat keluar, bersembunyi di balik tumpukan karung pasir. Cahaya dari sumbu yang menjalar mendekati peledak membuat suasana makin menegangkan. Para tentara Belanda belum menyadari apa yang terjadi. "Ran!" Sumbunya makin cepat, ujar Jatmiko panik. Ranu menggertakkan gigi. "Tunggu, tunggu." Sumarni menatap ke arah Belanda yang belum sadar. "Sekarang, Ran, mereka bakal lihat kita." Ranu mengangguk keras. "Lari!" Mereka berempat berlari sekuat tenaga, melintasi halaman, menembus asap tipis dari mesiu sisa pertempuran sebelumnya. Di belakang mereka, suara teriakan tentara Belanda mulai terdengar. "Halt! Halt!" teriak salah satu dari mereka. Tapi saat para serdadu itu mendekati gerbang, ledakan besar mengguncang bumi. Boom! Udara terasa menggetarkan dada. Batu-batu besar beterbangan, debu membumbung tinggi, dan jeritan memenuhi udara. Sumarni terjatuh karena getaran, dan Ranu langsung menariknya bangkit. "Ayo, kita belum aman." Wajah mereka tertutup debu, tubuh gemetar, tapi mata mereka menyala penuh harapan. Gerbang benteng itu kini hancur separuh, membuka jalan bagi para pejuang lain yang sejak tadi menunggu sinyal dari dalam. Dari kejauhan, suara sorak masyarakat dan pasukan gerilya mulai terdengar. "Ran! Mereka berhasil masuk," seru Jatmiko, matanya berkaca-kaca. Ranu menatap benteng yang bergetar akibat ledakan itu, lalu berbisik pelan, "Ini untuk semua yang telah gugur." Meski tubuh mereka luka dan napas tersengal, kemenangan kecil hari itu menjadi bukti bahwa keberanian tak selalu datang dari jumlah besar, tetapi dari hati yang menolak tunduk. Asap masih mengepul dari arah gerbang yang hancur ketika Ranu dan kawan-kawan akhirnya berhasil mencapai sisi dalam halaman benteng. Bau mesiu bercampur debu membuat udara terasa tebal dan menyakitkan saat dihirup. Dari celah-celah asap itu, muncul bayangan para pejuang gerilya Kebumen yang berlari memasuki benteng. Beberapa membawa bambu runcing, beberapa membawa senjata rampasan. "Ranu, operasi sukses. Kami lihat ledakannya sampai jauh," teriak Suradipa, pemimpin gerilya yang sejak awal menunggu sinyal. Ranu hanya bisa tersenyum samar. "Itu bukan cuma karena aku, semua berkat teman-teman di dalam." Sumarni yang masih terengah mengangguk, "Kita hampir nggak selamat, tapi kita masih hidup." Suradipa menepuk bahunya, "Kalian bikin sejarah hari ini." Namun sebelum mereka bisa merayakan kemenangan kecil itu, tiba-tiba terdengar pekikan dari salah satu prajurit gerilya. Belanda masih ada di barak dalam. Mereka mundur ke sana. Semua langsung waspada. Situasinya belum selesai. Ranu menegakkan tubuh,
memandang dinding batu besar yang memisahkan halaman dari barak utama. Kalau mereka bertahan di sana, mereka bisa ambil alih lagi benteng ini kapan saja. Suradipa mengangguk. Kita harus habisi kontrol mereka sekarang juga. Meskipun tubuhnya terasa berat dan beberapa luka kecil masih berdarah, Ranu berkata, "Baik, kita lanjutkan sampai benteng ini benar-benar bebas." Tidak ada yang menjawab, tapi sorot mata para pejuang sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan tekad mereka. Di tengah sisa asap ledakan dan puing-puing berserakan, perjalanan terakhir menuju kemenangan mereka baru saja dimulai. Gerak cepat diputuskan. Ranu, Sumarni, Jatmiko, dan beberapa pasukan gerilya lainnya merayap dari satu tumpukan karung pasir ke karung lainnya. Suara tembakan dari arah barat terdengar sporadis dan kacau, menandakan Belanda sudah mulai terdesak. Mereka kepepet. Biasanya kalau kepepet, makin bahaya, bisik Jatmiko dengan wajah tegang. Nggak ada pilihan lain, jawab Ranu sambil memeriksa senjata rampasan yang dibawanya. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena rasa lelah yang memuncak. Sumarni mendekatinya, menyentuh pundaknya pelan. "Ran, kalau sesuatu terjadi sama kamu, aku..." Ucapannya terputus karena Ranu langsung menatap matanya. "Nggak akan. Kita semua pulang bareng." Sumarni tersenyum, meski jelas ia menyembunyikan rasa takut yang besar. Suradipa kemudian memberi aba-aba. Di balik tembok itu barak utama. Kita lempar asap, rebut pintunya, dan tekan mereka dari dua arah. Semua mengangguk. Mereka lalu bergerak mendekati tembok besar barak. Detik demi detik terasa luar biasa panjang. Bau darah, mesiu, dan keringat bercampur menjadi satu, aroma pahit yang akan selalu diingat siapapun yang pernah merasakan perang. Ranu kemudian berbisik, "Sumarni, kamu ikut sama aku. Jatmiko, kamu serang dari samping." "Siap," jawab keduanya serempak. Ketika granat asap dilempar melewati jendela, suara kaca pecah memecah ketegangan. Asap putih perlahan mengepul di dalam barak, membuat para tentara Belanda panik. Sekarang, teriak Ranu, memimpin serangan itu, berlari dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Begitu pintu barak ditendang terbuka, dunia seakan meledak dalam kekacauan. Asap tebal membuat pandangan hanya beberapa meter. Tembakan terdengar dari berbagai arah, setiap kilatan api dari moncong senjata terlihat seperti kilatan petir di malam gelap. Ranu merunduk, menembak ke arah bayangan yang bergerak di dalam kabut asap. Sumarni berada di belakangnya, memegang senjata dengan gemetar namun tetap menembak saat melihat ancaman. "Ran!" Di kiri, teriak Jatmiko. Ranu langsung menoleh, tapi terlambat. Seorang tentara Belanda muncul dari balik lemari kayu besar, mengarah tepat ke arah Sumarni. "Sumarni!" Ranu melompat tanpa berpikir, mendorong Sumarni ke samping. Dentuman senjata meledak begitu dekat dengan telinganya, membuat dunia terdengar seperti berada di dalam air. Ranu memutar tubuh, menembak 3 kali, dan tentara Belanda itu jatuh tersungkur. "Ran, kamu nggak apa-apa?" Sumarni berteriak panik. Ranu menepuk dadanya, kena suara tembaknya, "Tapi aku masih di sini." Sumarni menahan air mata, memegang wajahnya. "Jangan bikin aku takut lagi kayak gitu." Ranu hanya tersenyum samar meski tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, dari sisi lain barak, terdengar teriakan dalam bahasa Belanda. Mereka mulai mundur ke pintu belakang. Suradipa berteriak, "Jangan biarkan mereka kabur. Kalau mereka lolos, mereka bisa kembali dengan bala bantuan." Ranu berdiri lagi, meski lututnya gemetar.
Ayo, kita akhiri ini sekarang. Di tengah panasnya pertempuran itu, rasa takut, cinta, dan amarah bercampur menjadi satu, mendorong mereka untuk tidak berhenti meski tubuh meminta istirahat. Pengejaran menuju pintu belakang berlangsung cepat dan brutal. Tentara Belanda berusaha bertahan sambil mundur, namun kondisi barak yang penuh asap membuat mereka kehilangan arah. Ranu memimpin jalan, menerjang melalui serpihan kayu yang jatuh dari langit-langit akibat baku tembak. Mereka ke arah gudang logistik, teriak Suradipa dari belakang. Kalau mereka bertahan di sana, itu bakal jadi pertempuran panjang. Ranu mengambil jalan pintas melalui lorong sempit yang tembus ke ruang kecil dekat gudang. Sumarni, ikut aku. Jatmiko, dari kanan. Mereka semua bergerak cepat. Napas Ranu terasa panas, hidungnya perih oleh asap, dan kakinya sudah hampir tidak kuat. Tapi tekadnya tidak kendur sedikit pun. Ran, kalau kita nggak kuat lagi gimana? Tanya Sumarni di sampingnya, suaranya nyaris tenggelam oleh suara tembakan. Kita kuat karena kita nggak sendirian, jawab Ranu cepat, memberi semangat. Begitu sampai di dekat gudang, mereka mendengar suara tentara Belanda berteriak keras. Sie hier. H.O. Sie tegen. Suara sepatu berlari terdengar, mendekati pintu kecil tempat Ranu dan anak buahnya bersembunyi. Sumarni, siap, bisik Ranu. Sumarni mengangguk, wajahnya penuh debu dan keringat. Siap. Pintu gudang terbuka keras, dan 3 tentara Belanda keluar sambil menodongkan senjata. Ranu melompat duluan, menepis salah satu senjata, dan perkelahian jarak dekat pun pecah. Tubuh mereka saling berbenturan, pukulan dan teriakan memenuhi udara. Sumarni menembak salah satu lawan yang hampir menancapkan bayonet pada Ranu. Darah muncrat, dan tubuh itu jatuh keras ke lantai. Ranu terengah, menatap Sumarni. Terima kasih, jangan ngomong dulu. Masih ada mereka, jawab Sumarni sambil menunjuk ke dalam gudang, tempat 4 serdadu Belanda bertahan sambil berlindung di balik peti-peti besar. Pertempuran terakhir sudah menunggu. Gudang logistik itu remang, penuh peti kayu, karung gandum, dan sisa-sisa makanan tentara. Lampu minyak di langit-langit bergoyang tertiup angin, membuat bayangan mereka bergerak tak menentu. Sisa pasukan Belanda bersembunyi di balik tumpukan karung, menembak secara acak untuk menghalangi pasukan gerilya masuk. Ranu menarik napas panjang, lalu berteriak, menyerah. Kalian sudah terkepung. Sebentar hening. Lalu seseorang dari dalam menjawab dengan suara kasar, Noi, kami tidak menyerah. Ranu menggeleng kecil. Baik. Kalau ini pilihan kalian, ia mengisyaratkan timnya untuk menyebar. Suradipa dan beberapa pejuang menekan dari kiri, Jatmiko dari kanan, sementara Ranu dan Sumarni bergerak lurus ke depan lewat celah peti. Tembakan terdengar lagi, peluru memecahkan karung gandum hingga butirannya berhamburan seperti hujan pasir. Ranu hampir terkena, tapi Sumarni menariknya. Ran, fokus. Iya. Ayo. Mereka masuk lebih dalam. Salah satu tentara Belanda berlari ke arah mereka sambil meneriakkan kata-kata yang tidak mereka mengerti. Sumarni menembak 2 kali, laki-laki itu tersungkur. 2 lainnya mencoba kabur melalui pintu belakang gudang, tapi Suradipa menghadang mereka. Suara pergulatan keras terdengar dari arah sana. Semua bergerak cepat, saling membantu, saling melindungi, hingga akhirnya suara tembakan terakhir terdengar, lalu hening. Benar-benar hening. Clear, teriak Jatmiko, tersenyum meski wajahnya penuh lecet. Ranu menurunkan senjatanya, tubuhnya
Tubuhnya mulai gemetar karena kelelahan yang menumpuk. Sumarni mendekat, memegang tangannya. "Ran, kita menang." Ranu mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. "Iya, Sumarni, kita menang." Suradipa masuk, menepuk bahu Ranu keras-keras. "Benteng Vanderwyk resmi kita rebut. Ini hari yang bakal diingat anak cucu kita." Suara sorak para pejuang memenuhi halaman benteng. Matahari mulai terbit perlahan, cahayanya jatuh ke dinding-dinding tua yang kini bebas dari penjajah. Di titik itu, Ranu sadar, perjuangan mereka bukan hanya soal benteng, tetapi menjaga martabat tanah kelahiran. Dan begitulah, teman-teman, dari balik dinding batu tua benteng Vanderwyk, kita belajar satu hal penting. Bahwa kemerdekaan tidak pernah datang dengan mudah. Ia dibayar dengan air mata, pengorbanan, dan keberanian para pejuang yang namanya mungkin tidak tertulis di buku sejarah. Tetapi jasanya mengalir dalam tanah yang kita pijak hari ini. Ranu, Sumarni, Jatmiko, Suradipa, mereka mungkin hanya tokoh kecil di tengah gelombang penjajahan. Tapi keberanian kecil merekalah yang menggerakkan perubahan besar. Benteng Vanderwyk bukan lagi sekadar bangunan tua, tapi bukti bahwa rakyat Kebumen pernah berdiri tegak menantang kekuasaan kolonial. Kalau teman-teman merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa bantu video ini dengan like, share, dan tinggalkan komentar tentang sudut sejarah mana yang ingin kita kupas berikutnya. Dukungan kalian membantu channel ini terus hidup dan terus bercerita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah sejarah Indonesia lainnya yang tak kalah menggetarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.